Halo teman-teman, selamat datang di channel To Backtrack. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. 2 tahun setelah membunuh beberapa orang, Joker ini memang memiliki nama asli Arthur Fleck, dikurung di lapas. Dan di sini untuk lapas untuk orang-orang indikasi sakit jiwa. Dan Arthur terlihat sangat kurus karena setiap harinya dia disiksa dan dibully oleh para penjaga. Arthur yang tidak berdaya itu hanya bisa diam saja. Pada suatu hari, pada saat Arthur akan menemui pengacaranya, Arthur melewati ruang paduan suara di mana para tahanan sedang mendapatkan terapi musik. Seorang tahanan wanita di sini memanggil Arthur dengan tatapan yang aneh. Dia memperagakan menembak dan dia pun terkejut. Gerakan itu sama persis seperti yang dilakukan oleh Sophie di film pertamanya. Bedanya dulu Sophie melakukan gerakan itu hanya ada dalam imajinasi Arthur saja. Tapi kali ini wanita aneh itu pun benar-benar melakukannya. Dan Arthur pun kemudian menemui pengacaranya yang bernama Mary. Mary membawa seorang psikiater yang bernama Dr. Betty. Mary yakin kalau Arthur ini memiliki kepribadian ganda. Menurutnya Arthur bukanlah orang jahat, tapi ada kepribadian lain di dalam diri Arthur yang bernama Joker yang melakukan kejahatan. Dan jika Arthur terbukti mengidap kepribadian ganda, itu artinya Arthur ini tidak bersalah. Mary akan membantu Arthur agar bisa bebas dan menjalani pengobatan di rumah sakit sungguhan. Dr. Petty juga berpikiran kalau Arthur mengalami kepribadian ganda akibat masa kecil Arthur yang penuh dengan kekerasan fisik dan mental yang sangat parah. Dr. Petty bertanya tentang kejadian pembunuhan di stasiun bawah tanah. Petty bertanya apakah para korban membangkitkan ingatan masa lalu Arthur yang menyakitkan sehingga Arthur membunuh mereka. Tapi Arthur hanyalah diam saja. Petty kemudian bertanya kejadian di saat Arthur membunuh presenter di televisi. Arthur menjawab hal yang paling dia ingat adalah musik yang diputar di acara itu. Malam itu Arthur memakai kostum Joker dan menari-nari dengan iringan musik itu. Arthur sangat menyukai musik itu. Dan Petty langsung berkata kalau dia ingin mengobrol dengan Joker yang ada di diri Arthur. Tapi tiba-tiba Arthur hanya diam saja. Arthur ini seperti tidak mau mengeluarkan sisi Jokernya lagi. Hari-hari berikutnya Arthur kembali menjalani kehidupan di lapas seperti biasanya. Dan setiap hari dia harus meminum obat yang diberikan oleh lapas. Dan karena dia sudah berkelakuan sangat baik, Arthur ini akhirnya didaftarkan ke kelompok paduan suara. Dan di sana dia bertemu dengan wanita yang memanggilnya kemarin. Wanita itu bernama Harleen Lee Quinzet. Dan mereka berdua pun mengobrol. Lee mengaku kalau dia sangat mengidolakan Arthur seperti Joker sejak pertama kali dia melihat melakukan aksi pertama. Arthur pun bertanya bagaimana Lee bisa masuk ke dalam lapas ini. Lee menjawab kalau dia itu ada di situ karena membakar apartemen milik orang tuanya. Lee mengaku kalau ayahnya ini telah meninggal dan ibunya selalu menyiksanya sejak kecil. Mendengar ini Arthur pun memberitahu kalau sebenarnya orang yang dia bunuh bukanlah 5 orang tapi 6 orang. Dan selama ini tidak ada yang tahu kalau Arthur juga membunuh ibunya sendiri. Lee kemudian mengaku kalau dia tinggal di daerah yang sama dengan Arthur. Dan Arthur pun merasa nyaman berada di dekatnya karena Lee tahu apa yang dia rasakan. Dan Arthur kemudian jatuh cinta kepada Lee.
Keesokan harinya di televisi, seorang jaksa yang bernama Harvey Dent melakukan konferensi pers untuk membahas kasusnya, dan dia akan menjadi jaksa penuntut umum di kasusnya, dan dia ingin Arthur diadili dan dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya tersebut. Dan para tahanan yang ada di dalam lapas menonton siaran itu dengan antusias. Dan sementara Arthur sendiri tidak memperdulikannya, yang ada di dalam pikiran Arthur hanyalah Lee saja. Dan dia pun mulai berimajinasi bernyanyi-nyanyi bersama dengan Lee. Arthur pun kemudian menghubungi Mary untuk meminta izin berbicara dengan wartawan. Mary kemudian melarang karena jika salah ngomong itu bisa memberatkan hukuman Arthur. Tapi ternyata petugas lapas mengiming-imingi Arthur akan diajak menonton film dengan kelompok paduan suara. Jika Arthur mau diwawancari oleh wartawan, Arthur pun langsung menerimanya agar dia bisa bertemu lagi dengan Lee. Dan singkat ceritanya, di saat sedang menonton film di dalam lapas, Arthur pun duduk bersebelahan dengan Lee. Lee mengajak Arthur untuk kabur karena dia ini bosan, tapi Arthur menolak karena petugas itu pasti akan menghukum mereka. Lee pun akhirnya pergi berniat untuk merokok, tapi ternyata dia ini malah membakar piano yang ada di sana. Api pun semakin membesar, semua orang panik menyelamatkan diri. Lee pun langsung mengajak Arthur untuk pergi, dan melihat hal ini Arthur pun kagum dengan keberanian Lee. Arthur semakin menyukai Lee. Mereka berdua menari-nari di tengah kepanikan orang-orang. Pada akhirnya mereka pun kembali ditangkap oleh petugas. Arthur kemudian dimasukkan ke dalam sel khusus, dan beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Lee datang menemui Arthur. Lee memberikan kabar kalau dia akan dikeluarkan dari lapas dengan alasan Arthur ini memberikan pengaruh buruk. Dan Lee berjanji kalau dia akan sering menjenguk Arthur. Dan Lee yang membawa alat rias mendanani Arthur selayaknya Joker. Dan Lee menyuruh Arthur untuk berhenti meminum obat-obatan yang diberikan oleh lapas. Dan mereka berdua akhirnya berahem-ahem. Dan singkat cerita, Arthur pun akhirnya akan melakukan wawancara dengan wartawan yang bernama Teddy. Dan Mary memberitahu Arthur kalau kemungkinan besar Teddy akan menanyakan tentang kehidupan Arthur di dalam lapas ini. Mary pun menyuruh Arthur untuk menunjukkan sikap baik di depan kamera. Dengan begitu, masyarakat akan yakin kalau Arthur itu adalah orang yang baik. Dan sisi kepribadiannya pun yang bernama Joker saat ini memang sudah tidak ada lagi. Arthur pun berterima kasih karena Mary selalu membantunya. Sebelum wawancara dimulai, Paddy meminta izin untuk memanggil Arthur dengan nama Joker, tapi Mary menolak dengan sangat keras. Paddy pun mengusirnya dari ruang wawancara. Dan ternyata Paddy ini tidak menanyakan kehidupan Arthur di lapas. Dia langsung menanyakan kejadian di saat Arthur membunuh pembawa acara murai. Dan Arthur ini mencoba menceritakan dengan tenang apa yang menyimpannya malam itu, tapi Paddy selalu memojokkannya. Dan Arthur mencoba menjelaskan kalau malam itu dia tidak bisa membedakan mana yang imajinasi dan mana yang nyata. Dan mendengar jawaban ini, Paddy semakin emosi karena menurutnya itu adalah omong kosong saja. Itu adalah alasan bagi kriminal dan miskin seperti Arthur untuk membenarkan tindakannya tersebut. Tiba-tiba Arthur marah dan dia berkata, di sini dia sama saja seperti Murai yang sering menginjak-injak orang rendahan seperti dirinya. Dan dia tidak peduli dengan keadaan orang miskin seperti Arthur. Mereka tidak peduli meskipun Arthur sudah berusaha keras untuk berubah. Dan Paddy yang ketakutan kemudian mengganti topik pembicaraan. Teddy bertanya soal hubungan Arthur dengan Lee. Dan bukannya menjawab, Arthur ini malah bernyanyi betapa bahagianya saat ini berkat Lee.
Singkat cerita, sidang pengadilan pun akhirnya digelar. Di luar gedungnya pun ribuan orang yang mendukung Joker dan membencinya mendatangi tempat itu. Orang-orang yang membencinya pun menuntutnya agar dihukumi dengan jatuhan yang berat. Di tempat sidang, Arthur terlihat santai dan dia malah melihat-lihat sekitar untuk mencari Lee. Jaksa pun menghadirkan saksi seorang dokter kejiwaan yang bernama Dr. Liu, dan dia pun memberikan keterangan kalau dia pernah melakukan tes kejiwaan kepada Arthur. Dia tidak menemukan adanya bukti kalau Arthur mengidap kepribadian ganda. Dan beberapa saat kemudian Lee datang. Fokusnya pun langsung tertuju kepada Lee. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Liu. Dan Arthur pun meminta bantuannya untuk memindahkan tempat duduknya. Tapi Mary tidak memperdulikannya. Mary kemudian maju. Dia meyakinkan pendapatnya itu salah, dan menurutnya dia hanya mewawancarai Arthur selama 89 menit saja. Dr. Lee pun tidak tahu betapa menderitanya Arthur mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari orang-orang terdekatnya sejak umur 7 tahun sampai dewasa. Mary meyakinkan kalau kepribadian Joker muncul akibat penderitaan itu untuk melindungi Arthur yang begitu lemah. Hari berikutnya pun sidang menghadirkan seorang saksi yang bernama Ken untuk maju membacakan buku diari Arthur. Mary sempat mengajukan keberatan karena buku itu adalah privasi, tapi dia menolak. Di dalam buku diari itu diceritakan semua imajinasi liar Arthur, dan dia pun bertanya kepada saksi apakah ada indikasi perbedaan kepribadian di antara tulisan di buku itu. Ken menjawab kalau dia tidak menemukan perbedaan apapun, dan tulisannya dari awal memang tetap sama, tidak ditemukan adanya indikasi kepribadian ganda. Dan setelah sidang selesai, Mary pun langsung diserbu oleh wartawan. Lee kemudian datang memarahinya di depan para wartawan, dan dia pun menyuruhnya berhenti kalau Arthur itu sakit, karena menurutnya Arthur itu memang sehat walafiat. Menurut Lee, Arthur menjadi Joker karena ingin membela orang-orang yang selalu ditindas, dibully, dan juga dilecehkan oleh orang-orang yang berkuasa. Mary kemudian menemuinya dan dia menyuruhnya untuk jangan mengacaukan sidang ini lagi. Mary pun memberitahu kalau selama ini Lee telah membohongi Arthur, dan berdasarkan informasi yang didapatkan, Lee ini tidak tinggal di lingkungan Arthur. Dan di sini dia juga tidak pernah membakar apartemennya. Dia juga merupakan anak seorang dokter yang kaya raya. Lee sendiri merupakan mahasiswa psikologi dan dia mengabdikan dirinya di dalam lapas, dan Arthur pun terkejut mendengar hal tersebut. Beberapa saat kemudian Lee datang mengunjungi Arthur, dan Arthur pun kecewa karena Lee sudah membohonginya. Dan Lee terus mengaku kalau dia ini sengaja berbohong agar Arthur menyukainya. Dan selama ini Lee sengaja masuk ke dalam lapas untuk bisa bertemu dengan Arthur. Dia pun memberitahu kalau dia peduli kepada Arthur sementara Mary tidak. Dan Lee pun mengatakan kalau dia sudah pindah ke apartemen Arthur dan dia akan tinggal di sana setelah Arthur keluar dari penjara. Secara mengejutkan, Lee mengaku kalau dia itu sedang hamil anak Arthur. Arthur pun menjadi semakin mencintai Lee. Keesokan harinya persidangan pun kembali digelar. Saksi yang datang kali ini adalah Dumont, tetangga Arthur. Dumont ini mengaku kalau dia tidak mengenal Arthur, tapi Dumont ini mengenal dekat dengan Penny, ibu Arthur. Dan dia pun bertanya sikap Arthur menurut pandangannya. Dan dia pun menjawab kalau dia pernah bercerita kalau ada yang tidak beres dengan Arthur.
Penny menganggap Arthur itu anak yang gila karena selalu berimajinasi dan sering tertawa sendiri. Penny selalu berbohong kalau lelucon Arthur itu lucu, tetapi dia menganggapnya serius sehingga dia ingin menjadi badut dan komedian. Mendengar hal itu, Arthur pun teringat dengan Penny yang selalu menyiksanya sejak kecil. Penny bukanlah ibu kandungnya. Penny ini mengambilnya dari panti asuhan hanya untuk membohongi orang-orang dan mengaku-ngaku kalau Arthur itu adalah anaknya. Padahal aslinya Arthur diambil dari panti asuhan, dan Arthur pun menjadi marah sehingga membangkitkan sisi gelapnya tersebut. Arthur kemudian berteriak di ruangan sidang kalau dia memecat Mary. Arthur pun tidak membutuhkan pengacara, dia akan membela dirinya sendiri, dan para pendukung Arthur pun bersorak melihat Arthur yang berani melawan orang-orang yang menindasnya. Dan seusai sidang, Lee menemui Arthur. Lee bangga melihatnya berani bersuara dan tidak lagi dibungkam. Dalam lapas saat Arthur datang, para napi bersorak karena Arthur ini sudah berani bersuara, meskipun akhirnya para penjaga menghajar para napi yang bersorak. Dan di persidangan selanjutnya Arthur pun tidak didampingi Mary. Hakim mempersilahkan Arthur menjadi pengacara untuk membela dirinya sendiri. Arthur pun juga kini berpenampilan sebagai Joker, dan kali ini jaksa memanggilnya sebagai saksi. Gary merupakan teman kerja Arthur dulu. Dia menjadi saksi atas pembunuhan Randall, teman kerja mereka. Arthur pun mengatakan kalau Randall itu adalah orang yang jahat. Selain suka membuli Arthur, Randall juga selalu membuli Gary karena bentuk tubuhnya yang cebol. Itulah sebabnya Arthur membunuh Randall, karena dia sangat membenci pembulian. Lagi pula Arthur tidak mencelakai Gary karena Arthur hanya mengincar orang-orang yang jahat. Tetapi Gary mengatakan kalau dia sangat ketakutan melihat Arthur pada malam itu. Dia tidak menyangka Arthur bisa melakukan hal seperti itu. Arthur juga kemudian berkata kalau Gary ini sama saja dengan semua orang yang selalu meremehkannya, dan termasuk para petugas di lapas yang selalu membuli dan menyiksa tahanan sesuka hatinya. Arthur mengajak para pendukungnya itu untuk melawan semua ketidakadilan. Singkat ceritanya, di saat Arthur kemudian kembali, para petugas yang marah pun menyeret Arthur karena menyinggung sikap mereka di lapas di persidangan tadi. Arthur pun disiksa bertubi-tubi hingga tidak berdaya lagi. Dan saat Arthur dibawa kembali ke selnya, para napi ini berteriak membelanya. Dan salah satu napi yang bernama Ricky dengan lantang membela Arthur. Tapi petugas itu malah menyiksa Ricky hingga tewas. Arthur yang tidak berdaya itu pun kemudian sadar kalau dia itu tidak akan menang. Orang-orang seperti dirinya ini akan selalu diinjak-injak oleh orang-orang yang berkuasa. Dan singkat ceritanya, tibalah sidang terakhir, pembacaan putusan. Hari itu pun Lee datang dengan berdandan seperti Joker. Tetapi hari itu Arthur pun terlihat berbeda, dan dia terlihat murung. Dan dia pun memberikan pengantaran, dan Arthur pun berkata kalau dia tidak bisa lagi menjadi Joker yang menginspirasi masyarakat. Arthur pun sadar dengan menjadi Joker dia pasti akan ada korban berjatuhan. Arthur pun mengatakan kalau mulai sekarang tidak ada lagi yang namanya Joker. Dan Arthur juga mengaku kalau dia telah salah membunuh 6 orang, seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Dan mendengar hal ini, para penggemar Joker pun merasa kecewa, termasuk Lee. Dan mereka pun keluar meninggalkan ruangan sidang. Hakim menyuruhnya untuk membacakan semuanya dan memutuskan kalau Arthur bersalah dan dijatuhi hukuman mati.
Mendengar hal ini, tiba-tiba saja penyakit tertawanya pun kambuh dan terjadi ledakan yang memporak-porandakan tempat sidang. Dan beberapa saat kemudian dia kembali bangkit dan Arthur pun berjalan keluar. Dan dia kemudian diselamatkan oleh semuanya. Dan kedua penggemar itu pun memberitahu Arthur, mereka pun berencana membuatnya kekacauan. Arthur yang tidak ingin menjadi Joker lagi memutuskan untuk keluar dari mobil. Arthur pun berlari dan dia pun kemudian melihat Lee di tangga. Dan Arthur pun mengajak Lee untuk pergi bersama-sama. Namun Lee menolak dan Lee kecewa karena Arthur ini sudah tidak ingin menjadi Joker lagi. Lee pun berkata kalau selama ini dia itu mencintai Joker, bukan Arthur. Lee kemudian pergi begitu saja. Dan dari belakang, petugas kepolisian datang menangkap Arthur. Dan singkat ceritanya, di dalam lapas, Arthur ini sedang menonton televisi bersama para napi lain. Seorang petugas lalu memberitahu Arthur kalau ada yang datang mengunjunginya. Dan di saat Arthur berjalan di lorong, seorang napi muda yang bernama Jack Oswald mencegahnya. Jack ini mengaku kalau selama ini dia sangat mengidolakan Arthur. Tiba-tiba Jack menusuknya berkali-kali, dan sambil melihat Arthur sekarat, Jack pun tertawa histeris. Arthur pun kemudian tewas. Dan alur cerita filmnya pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.